Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Mana semangatnya, tepuk tangan dulu dong. Dari Wonogiri Solo, Masya Allah. Buat jamaah Islam itu yang di rumah juga ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita. Nah sebelumnya kita lihat lagi sebuah video tayangan nih. Tentang kakak pergoki adik menangis memandangi foto ibunya. Ini di tayangannya. Ya Allah sedihnya ya. Ini Masya Allah ini gambaran bahwa anak itu sebenarnya cinta sama orang tuanya. Cuma kadang-kadang anak-anak itu mengungkapkannya dengan caranya masing-masing ya Bi ya. Nah tapi kalau kita lihat tadi nih Bi nih, ada orang pasti yang namanya ditinggal itu sedih. Bagaimana caranya kita bisa mengobati rasa rindu kepada orang yang sudah tidak ada atau sudah meninggal Bi. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Abi Maki. Fadhol Bi. Izin Habib Abdullah, Ustaz Syam, Allah ibarik fiik. Subhanallah. Tidak ada yang membuat kita meneteskan air mata atau sedih ketika mengingat kepada orang tua yang sudah tidak ada. Mungkin di antara ibu semuanya memiliki orang tua yang sudah tidak ada. Apalagi ini anak melihat pagi-pagi foto ibunya, mungkin ada chat bersama ibunya sebelumnya. Dia baca sampai neteskan air mata. Ini menunjukkan yang pertama sesungguhnya anak ini benar-benar mencintai orang tuanya karena orang tuanya sangat baik. Lalu yang kedua, berkesan berbagai macam pengalaman ataupun kejadian-kejadian selama hidupnya. Maka hal yang terindah bagi orang tua ini adalah luar biasa karena yang namanya Al-Quran dengan jelas menyatakan kata-kata yang luar biasa. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah mencatat amal-amalan kita yang masih hidup, lalu Allah pun mencatat amalan atau jejak yang kita tinggalkan. Anak yang mengingat orang tuanya ini adalah usia kedua bagi kita yang nanti sudah tidak ada. Anak yang masih ada di dunia mengingat kita, hakikatnya anak itu sedang menghidupkan kita di dunia saat dia mengingat kita dan melakukan amal-amal soleh. Arahan yang pertama saya sampaikan melalui Islam itu indah. Ayahanda bunda, jadilah orang tua yang nanti kalau sudah wafat anak ini mengingat kita. Anak ini mengingat kita. Dengan amalan-amalan kita, dengan cinta kepada anak, lalu anak itu akan mengingat kita. Lalu anak itu akan mendoakan kita, maka seakan-akan kita ini hidup. Tapi kalau anak ini tidak mengingat kita, apa yang akan terjadi? Berarti kita ini pas waktu usia kita 40 tahun, 50 tahun, berarti kita sudah tidak lagi bisa beramal soleh. Maka jadikanlah anak ini sebagai usia kedua kita bunda. Semuanya. Jadilah berkesan untuk anak-anak kita. Lalu yang kedua, untuk anak-anak yang sekarang kehilangan orang tuanya, ini adalah modal terbaik untuk kita menghiburnya, menjadikan kita sebagai pengganti daripada orang tuanya. Karena walau bagaimanapun tidak ada kata-kata pengganti orang tua, namun minimal bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam hati orang tua. Betapa berat ditinggal wafat oleh orang tua. Apalagi dalam keadaan seperti itu. Sampai Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama anak atau orang mencintai anak yatim seperti dua jari ini. Maka bagaimana cara melipurkan ataupun mengobati rasa rindu kepada anak itu? Jadilah kita sebagai sosok yang sanggup membahagiakan kepada anak itu dengan memberikan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif. Iya, dan ingat sampaikan kepada anak itu, nak, ibu bapak menunggu nanti di sana. Kamu nanti kalau sudah sukses berhasil mendoakan, ingin memperlihatkan kesuksesan kepada orang tuamu. Itu gambarannya. Jadi gambarkan kalau seandainya ada orang yang pergi keluar kota lalu ingin pulang ke kampung halamannya dengan membawa kesuksesan. Jadilah seorang anak yang disampaikan nanti kamu akan jumpa dengan ibumu, dengan bapamu dalam waktu yang tidak lama. Namun yang jelas Anda atau kamu harus sukses membuat orang tua bangga ketika jumpa Masya nanti. Allah. Seperti itu. Dan jangan lupa tadi ya bersedekah atas nama orang tua. Betul. Doakan Allah setiap ibarik. habis sholat kita. Ini Masya Allah. Abi makasih banyak Ya, Abi. sama-sama. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Abi Maki. Ya namanya ditinggal orang tua pasti sedih.
Kita yang sudah dewasa aja sedih, apalagi anak-anak kecil ini Masya Allah. Tingkatan kesabarannya juga pasti akan beda. Oke, sekarang waktu kita kembali memberikan kesempatan jamaah untuk curhat kepada guru-guru kita ya. Namun sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami Curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sini dulu, Ibu ya, boleh juga depan Ibu, maaf. Silakan Ibu ke sini Bu. Terima kasih. Silakan perkenalkan dirinya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Esti dari Majelis Sahibul Nafiah Wonogiri. Tepuk tangan buat Ibu Esti. Mau curhat apa Ibu Esti? Saya boleh nafas dulu ya, Tat? Boleh. Tarik nafas dulu biar tenang. Iya. Karena sepanjang acara ini itu sangat mengena sekali gitu, maksudnya kerinduan. Banget lagi kena di Ibu nih hari ini nih ya temanya ya. Berkaitan dengan kerinduan gitu ya. Jadi mohon maaf, ini benar-benar curhat ini, mohon maaf. Dan saya tidak akan menyanyiakan waktu ketika saya bertemu dengan para guru. Karena sampai saat ini saya merasa seperti sendiri gitu. Jadi walaupun mohon maaf saya mau cerita kerinduan saya kepada suami. Jadi suami saya meninggal kira-kira 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun ya. Dan saya merawat beliau kurang lebih 3,5 tahun. Sakitnya. Di 3,5 tahun itu kami lalui dengan kebersamaan tanpa kegiatan apapun kecuali untuk mendampingi beliau. Berdua aja Masya Allah ya. Jadi ketika beliau tidak ada, sangat berasa ketika semuanya jadi hilang. Ya. Apalagi saya mempunyai 3 anak, perempuan semua yang saya pikir sosok ayah sangat melekat dalam dirinya. Apalagi kalau saya mengingat bagaimana saya harus menikahkan mereka ketika ayahnya tidak ada. Iya. Gitu kan, jadi dan kebetulan anak saya 3 orang, yang satu alhamdulillah sudah Allah kasih tempat bekerja, kemudian yang kedua alhamdulillah sudah lulus baru saja, kemudian yang satu kan masih baru berangkat. Masih, iya. Jadi apa yang ditayangkan itu tadi saya seperti melihat dalam keluarga saya. Masya Allah. Yang terakhir tadi itu adalah sosok anak saya yang terakhir. Iya. Yang bungsu itu seperti itu. Jadi saya kadang tidak tahan melihat dia. Iya. Karena sekarang dia diterima jauh Ya. di Jember. Jadi saya tidak bisa dekat untuk bisa memeluk dia ketika dia merasakan kerinduan kepada ayahnya. Ya. Padahal saya tahu persis dia adalah Manja, anak ya. yang paling dekat. Manja Jadi ya. ketika ayahnya tidak Ya. ada, dialah yang menyesal. Gitu artinya karena dia sepertinya mempunyai janji sama ayahnya untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Masya Allah. Gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya. Saya hanya bisa meyakinkan kepada anak-anak saya bahwa semua memang berubah. Betul. Karena pasti. ya Cuma harus ada solusi juga nih. Ya. Bukan bisa kita berlarut-larut Betul. nih seperti tadi Ya. apa yang kita bahas. Ya. Mungkin Ustadz Syam dulu nih mungkin ada yang mau disampaikan. Ustadz Syam silakan. Baik, Al-Quran itu syifa ataupun obat. Maka yang pertama dekatkan diri dengan Al-Quran Ibu. Saya langsung ke solusi saja karena saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan karena mesti lebih sedih yang merasakan langsung. Kemudian ada ayat dalam Al-Quran termasuk ayat yang paling agung yaitu kita biasa sebut dengan ayatul kursi. Ayatul kursi ini memiliki motivasi yang sangat besar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau kita bisa merasa menjaga anak kita, gimana anak saya kalau anak saya jauh, gimana anak saya kalau sudah meninggal dunia, Allah tegaskan dalam Al-Quran, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang hidup selamanya hanyalah Allah. Namanya orang tua mesti ada batas waktunya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Orang tua merasa bisa menjaga anaknya kalau dia dekat 24 jam. Oh tidak, orang tua ada ngantuknya, ada tidurnya. Yang tidak ada ngantuk dan tidak ada tidurnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sebagai obat hati saja, ibu dekatkan diri dengan Al-Quran. Ibu dekatkan diri dengan ayat-ayat Allah. Ibu dekatkan diri dengan teman-teman ibu yang solehah-solehah. Ibu merasakan kesedihan sangat wajar, manusiawi. Nabi SAW pun sangat merindukan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Nabi SAW pun diuji dengan kematian beberapa daripada sanak saudaranya dijelaskan tadi guru kita Abi Makki. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah memang
bagi kami untuk menyampaikan. Namun mudah-mudahan kita semua bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Masya Allah. Habib, ada yang mau disampaikan, Bib? Ya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam. Beliau mengingatkan tentang ayat kursi. Nah, guru mulia Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan kita ini punya beberapa waktu rentan. Di antaranya begitu keluar rumah, masuk rumah, bangun tidur maupun mau tidur. Nah, ini keempat waktu ini sangat disarankan kita untuk membaca yang namanya ayatul kursi. Agar apa? Agar di dalam tidur kita mendapatkan penjagaan dari Allah. Agar begitu kita bangun tidur pun mendapatkan penjagaan dari Allah. Begitu kita keluar rumah mendapatkan penjagaan dari Allah. Di dalam rumah pun mendapatkan penjagaan dari Allah. Dan Al-Quran memang adalah penjaga yang teramat luar biasa. Karena Allah nyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Maka mudah-mudahan orang yang menjaga Al-Quran rumahnya dijaga oleh Amin, Allah. ya Allah. Keluarganya dijaga oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan itu juga yang menjaga keluarga kita yang telah meninggalkan kita dijadikan alam kuburnya taman daripada taman surga Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Ibu Hesti. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Ibu Hesti. Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau curhat dari sini angkat tangannya. Ibu boleh maju ke depan? Ya silakan Ibu. Punten. Ya silakan. Geser aja Bib nggak apa-apa. Ibu mohon izin. Iya. Perkenalkan dirinya Ibu namanya siapa? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Tami dari Majelis Taklim Sohibul Nafiah. Oke, Ibu Utami mau curhat apa Ibu? Begini Ustadz, tadi yang dari teman-teman curhat masalah suami, masalah kalau saya masalah anak. Masalah anak. Iya, sekarang itu kan anak itu banyak yang malas-malas begitu Ustadz. Bagaimana solusinya? Kalau diperintah sana suruh sana, malas-malas begitu. Cuman setiap hari mainnya kan cuman budget HP itu Ustadz. Ya gadget aja. Bagaimana solusinya untuk mengatasi anak-anak yang biar tidak Mager ya, mager iya, ya, malas begitu. gerak gitu ya. Iya, begitu. Gitu ya. Oke, Ustadz, ya. kita minta Terima dari kasih, guru kita, Abi Maki, mohon izin Abi. Subhanallah, memang ini adalah satu hal PR untuk kita sama-sama ya. Yang namanya anak untuk orang tua tidak ada bosan untuk mengajak, tidak ada bosan untuk menasehati. Terutama saya gambarkan untuk bunda. Pertama yang harus selalu rutin itu urusan sholatnya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Tidak mengatakan wasbir tapi wastabir. Wastabir ini kesabaran yang berlipat ganda. Kesabaran tanpa putus, tanpa ada bosan. Ingat bunda, jangan pernah bosan untuk mendidik, menyampaikan kata-kata baik, memberikan contoh, menjadikan contoh untuk anak. Kenapa? Tidak ada batasannya. Maka punten, kalau digambarkan gak ada anak yang tidak akan berhasil, namun yang ada itu adalah orang tua yang tidak sabar ketika untuk mendidiknya. Itu pertama. Yang kedua, doa dan doa dan doa. Di samping usaha untuk mengarahkan, ada doa di sana. Ingat ya, tidak pantas seorang ayah, seorang ibu ketika melihat anak, kecuali anak itu dilempar dengan doa. Begitu anak melihat wajahnya atau dilihat wajah anak, doa. Melihat wajah anak, doa. Melihat anak, doa. Bila perlu saat tidurnya sambil diusap-usap, bacakanlah beberapa ayat. Karena ini akan menangkan, menundukkan hatinya, semakin tunduk dan semakin cinta kepada Allah pastinya dan juga kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya Ibu Utami, makasih banyak curhatannya. Permasalahan Ibu itu adalah permasalahan semua orang tua sekarang, zaman sekarang karena gadget ini. Tepuk tangan buat Ibu Utami, boleh kembali ke tempat Ibu. Ini Masya Allah. Sedikit yang mungkin mau disampaikan dari Habib, silakan Bib. Anak dan orang tua adalah hubungan yang teramat luar biasa. Dan mereka insya Allah jika soleh, maka Allah Ta'ala akan kumpulkan di dunia dan di akhirat. Dan jika anak tersebut pun mohon maaf bukan anak yang soleh, maka anak tersebut bisa menyeret kita ke nerakanya Allah waliyadzubillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah, keluarga yang bersama-sama bahagia. Amin. Dunia dan akhirat. Dan kita berharap terhadap seluruh orang tua juga yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ingat lisan kita ini mustajab.
lisan kita mustajab. Maka ketika anak kita lagi bandel-bandelnya, doakan mereka dengan doa-doa terbaik. Karena doa kita insya Allah selalu didengar oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Makasih banyak. Kesimpulan sedikit dari Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu itu bukti cinta. Air mata itu bukti cinta. Tapi masih banyak bukti yang lainnya. Jangan hanya rindu, jangan hanya air mata sedih. Tapi tambah dengan doa. Tambah dengan meneruskan kebaikan-kebaikannya orang tua yang kita rindukan. Tambah dengan semakin mendidik anak menjadi soleh kalau kita rindu dengan anak kita. Tambah dengan ibadah kita. Tambah dengan kesolehan kita. Sehingga rindu itu tidak sia-sia. Diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, jangan sampai kesedihannya menjadi kesedihan palsu. Apa itu? Sedih doang tapi tidak ada perbaikan setelahnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita, buat jamaah semua. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik